pagi. Hari ini sekolah minggu bersama Kak Sarah. Sebelum kita memuji Tuhan dalam sekolah minggu online ini, klik pause, nanti minta tolong mama atau papa atau mbak. Klik pause dan tulis nama kalian. Oke? Pause. Ting. Nah, adik-adik, kita akan nyanyi God is so good. Oke? Kita nyanyi ya. 1, 2, 3. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah baik. Allah baik. Allah baik. Sungguh amat baik. Nah, Tuhan itu baik ya. Setiap hari kita dijaga. Gak cuma kita, tapi mama, papa, opa, oma, semua dijaga sama Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau nyanyi Sungai Yordan. Karena kita hari ini mau cerita tentang Sungai Yordan. Kita nanti disampaikan sama Tante Kim. Kitanya melintasi Sungai Yordan. Oke? Kita nyanyi ya. Menyeberang Sungai Yordan, haleluya. Walau banyak rintangan, haleluya. Menyeberang Sungai Yordan, haleluya. Walau banyak rintangan, haleluya. Nah, walaupun bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan dengan banyak rintangan, tapi Tuhan selalu ada beserta kita. Nah, kita juga mau nyanyi lagi satu lagu. Kasihnya seperti sungai. Oke, kita mulai ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, kasih Tuhan Yesus itu seperti sungai. Dia selalu ada dan memperbaharui. Sebelum kita mau masuk ke Tante Kim yang mau cerita buat kita dan kasih aktivitas, kita akan memberi persembahan. Yuk kita kasih persembahan sambil menyanyi ya. Menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Oke? Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, sebelum masuk ke Tante Kim, kita akan berdoa persembahan dan doa untuk membaca Alkitab. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini.
sehingga kami bisa berkumpul walaupun secara online. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami yang seberapapun yang kami bisa kumpulkan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan setelah itu kita akan mendengarkan Tante Kim untuk bercerita tentang kasih dan penyelamatan-Mu terhadap kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita ke Tante Kim, kita akan nyanyi satu lagu. Lagunya Mari Masuk, supaya Tuhan tahu, supaya kita bisa mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, supaya kita bisa mendengar firman Tuhan Yesus dan mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita nyanyi ya. Sekarang Tante Kim yang mau cerita dan mau kasih aktivitas. Sebelum kita mendengar, kita panggil Tante Kim ya. Yuk kita panggil ya. 1, 2, 3. Tante Kim, yuk. Tante Kim. Selamat hari Minggu anak-anak. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di sekolah minggu online ini. Tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan bersama Kak Sarah. Dan sekarang waktunya untuk mendengarkan cerita. Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita? Kita minta pimpinan Tuhan dulu ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan tolong agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tema kita hari ini adalah mengingat kuasa Tuhan, dan bacaan Alkitab diambil dari Yosua pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan pasal 4 ayat yang ke-9. Anak-anak, ada yang bisa menebak patung siapa yang ada di gambar ini? Coba dilihat baik-baik. Kalau nggak tahu, boleh nanya papa mama ya. Coba, siapa? Ada yang udah bisa menebak? Iya, ini adalah patung Jenderal Sudirman. Ya, Jenderal Sudirman itu adalah salah satu pahlawan nasional yang berjasa bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, namanya diabadikan sebagai nama jalan dan juga dibuatkan patung. Sehingga pada saat orang melewati jalan tersebut, melihat patung tersebut, orang jadi ingat akan Jenderal Sudirman dan juga jasa-jasanya. Anak-anak, ini ada gambar yang kedua. Coba ada yang bisa nebak lagi nggak patung siapa? Coba dilihat. Iya, benar. Ini adalah patung Bapak Soekarno dan juga Bapak Muhammad Hatta.
yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Karena jasanya, mereka dibuatkan patung dan namanya juga diabadikan sebagai nama Bandara Internasional di Jakarta. Kalau tadi kita sudah melihat ada patung Jenderal Sudirman, patung Bapak Soekarno, patung Bapak Muhammad Hatta, itu karena jasa-jasa beliau terhadap bangsa Indonesia. Cerita kita hari ini adalah tentang Bapak Yosua yang juga membuat satu peringatan karena pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel. Apa yang kira-kira dibuat oleh Bapak Yosua ya? Ada yang ingat Yosua? Iya, Yosua ini adalah yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tanah Kanaan ini adalah tanah perjanjian, yaitu tanah yang Tuhan sudah janjikan akan memberikan kepada bangsa Israel agar mereka dapat menetap di situ untuk selama-lamanya. Bangsa Israel sangat senang karena mereka sebentar lagi akan memasuki tanah Kanaan. Tetapi ternyata tidak mudah karena di depan mereka ada sungai Yordan dengan air yang sangat deras. Bagaimana mereka dapat menyeberangi sungai itu? Kemudian Yosua itu minta pimpinan Tuhan. Yosua ingat akan janji Tuhan. Kalau mereka taat, Tuhan pasti akan menyertai. Oleh sebab itu, Yosua itu minta pimpinan Tuhan sebelum melakukan segala sesuatunya. Kemudian Yosua ini meminta bangsa Israel untuk menguduskan diri dan memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan. Pertama-tama, para imam harus membawa tabut perjanjian dan berjalan di muka. Baru bangsa Israel mengikuti dari belakang. Tapi ini pun tidak boleh terlalu dekat antara bangsa Israel dengan imam. Karena apa? Karena tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Allah yang harusnya berada di depan memimpin mereka untuk memberitahukan mereka jalan yang harus mereka tempuh karena mereka tidak pernah melalui jalan itu sebelumnya. Bangsa Israel juga harus memilih 12 orang dari sukunya, yaitu 1 orang dari tiap suku yang nantinya harus mengambil batu dari sungai Yordan dan membawanya ke seberang. Lalu berjalanlah mereka seperti apa yang diperintahkan. Para imam berjalan di muka dengan mengangkat tabut perjanjian, kemudian diikuti oleh bangsa Israel. Dan ketika para imam menginjakkan kakinya ke air sungai Yordan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Karena aliran air sungai Yordan itu tiba-tiba terputus. Air yang tadinya deras mengalir, tiba-tiba bisa berhenti. Sehingga bangsa Israel dapat melewati tanah yang kering dan menyeberangi sungai Yordan. Tapi para imam ini tetap harus berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai semua bangsa Israel ini menyeberang. Dan yang ke-12 orang Israel yang tadinya terpilih harus mengambil masing-masing sebuah batu. Jadi ada berapa anak-anak batu yang diambil? 12. Ya, dan 12 batu itu harus dibawa ke seberang sungai Yordan. Yosua pun juga mengambil 12 batu dari sungai Yordan dan menyusunnya di dekat kaki para imam itu. Setelah semua selesai, barulah para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu berjalan ke seberang. Dan ketika kaki mereka menginjak tanah, air sungai Yordan kembali mengalir seperti semula. Yosua dan bangsa Israel melihat tangan Tuhan yang benar-benar menyertai dan menolong mereka. Dan 12 batu yang diambil dari tengah-tengah sungai Yordan itu disusun oleh Yosua di Gilgal tempat mereka bermalam. 12 batu yang didirikan oleh Yosua di tengah sungai Yordan maupun 12 batu yang didirikan di Gilgal akan menjadi tanda dan peringatan bagi bangsa Israel untuk mengingat akan pertolongan dan penyertaan Tuhan dengan cara yang ajaib. Ketika tabut perjanjian ada di tengah-tengah sungai Yordan, maka aliran sungai Yordan tiba-tiba
berhenti sehingga bangsa Israel dapat melewati tanah yang kering dan berjalan ke seberang. Hal yang sama juga dilakukan oleh Tuhan ketika bangsa Israel yang waktu itu dipimpin oleh Musa melewati Laut Teberau. Ketika keturunan bangsa Israel atau siapapun yang melihat batu-batu itu akan mengingat kembali akan kuasa Tuhan yang menolong dan menyertai bangsa Israel, sehingga nantinya mereka akan selalu takut akan Tuhan dan taat kepadanya. Anak-anak, Yosua sudah membuat batu peringatan untuk mengingat kembali kuasa Tuhan, pertolongan dan penyertaan Tuhan pada bangsa Israel. Bagaimana dengan kita? Kita juga perlu mengingat kembali pertolongan dan kebaikan Tuhan kepada kita di masa-masa yang lalu. Sehingga kalau kita sedih, kita khawatir, kita takut, kita boleh dikuatkan kembali. Karena Tuhan yang sudah menolong dan menyertai kita di masa yang lalu, Dia juga akan menolong dan menyertai kita di saat sekarang maupun di masa yang akan datang. Asalkan kita tetap taat kepada perintah-perintahnya. Untuk aktivitas hari ini, kita akan buat sebuah lingkaran sebagai tanda untuk mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita selama ini. Adapun bahan-bahan yang diperlukan terdiri dari 2 karton manila dengan warna berbeda. Sebaiknya salah satu karton berwarna muda sehingga kalau ditulis, tulisannya dapat lebih mudah dibaca. Jangka untuk membuat lingkaran, gunting, pensil, spidol, penggaris, paku payung atau pines, dan potongan styrofoam yang kecil. Cara membuatnya adalah kalian dapat membuat lingkaran di karton ini dengan diameter 18 cm. Ukuran ini dapat disesuaikan dengan keinginan kalian, mau bikin lingkaran yang lebih besar atau yang lebih kecil. Kemudian lingkaran ini digunting, hasilnya akan seperti ini. Untuk lingkaran yang berwarna muda, ini bisa dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Kalian dapat menulis kebaikan-kebaikan Tuhan yang kalian alami pada masing-masing bagian ini. Misalnya, kalian mendapatkan nilai yang baik di sekolah, kalian ini tidak takut lagi kalau ditinggal papa mama, kalian ini bisa liburan keluar kota, kalian mempunyai teman-teman yang baik, dan begitu banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan, kalian bisa masing-masing tulis di bagian ini. Di karton kedua yang lingkarannya sama besar dengan karton yang pertama tadi, kalian menggunting sebesar bagian yang ada di karton ini. Yang pertama tadi. Nah, seperti ini. Kemudian di tengah-tengah dari lingkaran ini ditusuk dengan paku payung atau pines agar kedua karton ini dapat merekat satu dengan yang lain. Ujung paku payung yang tajam di bagian belakang dapat ditutup dengan styrofoam. Kalau bisa styrofoamnya dikasih lem dulu sedikit, sehingga styrofoamnya juga dapat melekat di karton. Kalian dapat menuliskan terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu dengan membentuk anak panah seperti ini, atau bisa juga ditulis di sini, terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu. Jadi tiap kali kalian memutar lingkaran ini, kalian mengingat kembali akan kebaikan Tuhan dalam hidup kalian. Mari
Mari kita akhiri ibadah sekolah minggu ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai kami pada saat kami membutuhkan pertolongan. Ajarlah kami untuk selalu mengingat kebaikan-Mu dan taat pada perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa.